Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nak pagi ini? Alhamdulillah kalau sehat semua. Sebelum pembelajaran saya minta ketua kelasnya Abimanyu silakan pimpin doa nak. Siap. Sebelum mulai belajar mari kita berdoa kepada yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Bapak Guru beri salam. Selamat pagi. Nah, anak-anak ada nggak yang nggak hadir? Hadir semua ya? Oke, hadir semua. Sekarang saya minta kalian untuk mengisi presensinya di e-learning. Silakan. Sebelum pembelajaran silakan mengisi presensinya dulu di e-learning. Silakan buka e-learningnya. Isi presensinya di e-learning. Sambil mengisi presensinya di e-learning, juga download bahan ajarnya ya di e-learning ya. Sudah tersedia itu bahan ajarnya di e-learning. Sekalian download juga. Saya kasih waktu 2 menit ya nak. Kasih waktu 2 menit untuk mengisi presensinya di e-learning. Silakan. Sekalian juga di-download atau diunduh bahan ajarnya. Udah siap presensinya? Oke. Karena sudah siap presensinya, kita kemarin minggu lalu sudah belajar tentang variabel, tipe data, operator, macam-macam operator. Bener ya? Minggu lalu kita udah belajar tentang macam-macam operator, tipe data, kemudian variabel. Sekarang saya mau nanya sama kalian, kira-kira apa aja operator yang ada pada pemrograman PHP? Oke, silakan Abraham, berdiri. Pertama ada operator aritmatika, yaitu tambah, kurang, bagi, kali. Oke. Setelah itu ada operator perbandingan yang lebih besar, lebih kecil, lebih bersama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Oke. Setelah itu ada operator logika, yaitu operator yang AND dan OR. Oke, jadi yang disebutkan sama Abraham sudah benar. Jadi seperti minggu lalu yang udah kita pelajarin, operator itu ada operator aritmatika, operator pembanding, dan operator logika. Oke, kemudian saya mau nanya lagi sama kalian, kira-kira tipe data apa? Kita udah belajar tipe data kemarin. Tipe data apa yang memiliki ciri-ciri benar dan salah? Oke, silakan. Tipe data boleh Pak. Oke, tipe data yang memiliki nilai benar dan salah. Oke, silakan duduk. Jadi tipe data seperti materi kita minggu lalu, tipe data yang memiliki nilainya benar dan salah adalah tipe data boolean. Jadi dia nilainya adalah true atau false, atau benar atau salah. Oke nak? Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya mau menyampaikan sama kalian terlebih dahulu bahwasanya ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai nantinya.
setelah pembelajaran, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai nantinya. Yang pertama, kalian nanti bakalan mampu menjelaskan konsep struktur kontrol keputusan atau percabangan dalam bahasa pemrograman PHP dengan baik dan benar. Karena kita kemarin udah bahas tentang variabel, tipe data, dan operator, hari ini kita bahas tentang struktur kontrol keputusan atau percabangan. Yang kedua, kalian nanti bisa menganalisis algoritma dan konsep struktur, menganalisis algoritma dari konsep struktur kontrol keputusan dalam bahasa pemrograman PHP dengan baik dan benar. Kemudian kalian nanti mampu membuat program dengan menggunakan konsep struktur kontrol keputusan dalam bahasa pemrograman PHP dengan baik dan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita yang harus bisa tercapai. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan. Yang kedua, kalian bisa menganalisis algoritma dari struktur kontrol keputusan. Dan yang terakhir adalah kalian bisa membuat program menggunakan konsep struktur kontrol keputusan atau percabangan. Oke, nah, sebelum masuk ke materi intinya, ada 2 pertanyaan buat kalian. Yang pertama, tahukah kamu bahasa apa saja selain PHP untuk membuat website? Ada yang tahu? Oke, silakan berdiri, Dwi. Selain PHP, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat web itu Pak JavaScript. Oke, JavaScript. Dan sama C#. Oke, jadi selain PHP untuk membuat website ada bahasa pemrograman JavaScript, Python, dan C#. Oke, silakan duduk. Nah, kemudian kira-kira karena kita mau belajar tentang struktur kontrol keputusan, peranan dari struktur kontrol keputusan dalam bahasa pemrograman PHP apa, Nak? Ada yang tahu? Oke, silakan Alziko. Peranannya Pak sebagai pengambilan keputusan pada sebuah alur pemrograman karena dia menggunakan konsep if dan else. Oke, terima kasih Alziko. Nah, jadi jawaban dari Dwi dan Alziko sudah benar, Nak. Oke. Ini kita mulai masuk ke materi. Jadi, struktur kontrol keputusan itu definisinya adalah, yang pertama, struktur kontrol keputusan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Paham ya? Struktur kontrol keputusan atau percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan pada suatu kondisi tertentu. Kemudian jumlah kondisinya bisa 1, 2, atau lebih. Jadi nggak cuma 1 kondisinya, bisa 1, 2, atau lebih. Kemudian struktur kontrol keputusan atau percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Jadi nanti ketika dijumpakan suatu kondisi, 2 pilihannya, benar atau salah. Nah, ini sama kayak tipe data kita tadi, yaitu boolean. Boolean kayak gitu kan? Kalau nggak benar, yaitu salah. Nah, ini definisi dari struktur kontrol keputusan atau percabangan. Kemudian, struktur kontrol keputusan atau percabangan ini, Nak, perhatikan, memiliki beberapa macam. Yang pertama itu adalah struktur kontrol keputusan if. Jadi ada sebanyak 4 macam. Nah, untuk yang if ini yang pertama. Jadi struktur kontrol keputusan atau percabangan memiliki 4 macam. Yang pertama adalah if. If adalah penulisan struktur kontrol keputusan yang paling sederhana. If digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Berarti dia cuma bisa 1 keputusan, nggak bisa lebih dari 1 keputusan. Struktur kontrol keputusan ini digunakan untuk mengeksekusi program jika bernilai benar. Dan jika kondisi bernilai salah, maka kondisi tidak berfungsi. Nah, kalau saya gambarkan flowchart-nya, dia seperti ini, Nak. Ini start. Kemudian di sini ada sebuah inputan. Misalnya nilai sama dengan 80. Kemudian di sini dilakukanlah sebuah kontrol keputusan.
dilakukan sebuah pengecekan. Nah, nilai lebih besar sama dengan 80. Kalau dia true, dia akan mencetak lulus. Nah, seperti ini. Jika kita masukkan sebuah nilai 80, dia akan melakukan pengecekan. Apakah nilai lebih besar sama dengan 80, true atau false? True. Makanya dia langsung memasukkan ke blok kode if, yaitu lulus. Tapi kalau misalnya dia masukkan 60, hasilnya apa? False. Tampilannya apa? Nggak ada. Karena dia tidak dieksekusi. Ingat tadi if apa? Hanya terdapat satu pilihan keputusan. Ketika kondisinya salah, dia nggak akan menjalankan apapun. Paham ya? Nah, itu untuk if. Kemudian kita masuk ke jenis atau macam-macam struktur kontrol keputusan if else. Yang tadi if, yang sekarang ditambahin if else. If else ini sangat mirip dengan if. Hanya saja jika pada if tanpa else, ketika kondisi bernilai salah, maka program tidak menampilkan sesuatu. Jika pada if else, program akan melakukan sesuatu yang berbeda jika kondisi bernilai salah. Nah, jadi kalau tadi if, ketika kondisinya bernilai salah, dia kan stuck kan, nggak menampilkan apa-apa. Tapi kalau dia pakai if else, dia akan menampilkan ini true, ini false. Dia akan menampilkan lulus, tidak lulus. Intinya walaupun dia hasilnya false, dia akan menampilkan sesuatu inputan. Oke ya. Jadi ketika dia walaupun dia hasilnya false, dia akan menampilkan suatu inputan. Suatu output maksudnya. Menampilkan suatu output. Kalau tadi if, ketika dia salah ya udah stuck programnya. Tapi kalau kita pakai else, ketika kondisi salah langsung dialihkan ke else, yaitu nampilkan tidak lulus. Misalnya kita masukkan sini 60, masukkan sini 60. 60 lebih besar sama dengan 80, true atau false? False. Cetak tidak lulus. Kalau tadi if, stuck aja dia. Oke ya. Oke, nak, ada yang ditanya? Oke, silakan Rehan berdiri. Apa yang kamu tanya, Rehan? Bedanya struktur kontrol keputusan if sama if else apa ya, Pak? Bedanya struktur kontrol keputusan if Dan if else. if else. Nah, jadi bedanya itu, nak, ketika kita menggunakan if, dia tidak akan menampilkan output ketika salah. Itu kalau if, ya. Kalau if, dia tidak akan menampilkan output ketika salah. Tapi ketika kita menggunakan if else, dia akan menampilkan output ketika nilainya salah. Artinya ketika dicek nilainya salah, dia akan menampilkan sesuatu outputan. Oke ya, gitu ya Rehan? Oke. Sekarang kita lanjut ke struktur kontrol keputusan yang ketiga, yaitu if else if. Oke, perhatikan, kita masuk ke if else if. Jadi pada if else if, jika kondisi pada if bernilai salah, maka program melakukan pengecekan lagi. Kalau tadi kan if dicek gagal, ya udah stuck. Kalau if else gagal, langsung dibuang ke tempat else. Nah, kalau if else beda lagi. Ketika if-nya yang awal ini adalah salah, dia akan melakukan pengecekan lagi. Dia akan melakukan pengecekan lagi. Pertama dicek, salah. Kedua dicek, salah. Ketiga dicek lagi. Sampai pengecekannya selesai. Nah, jadi tidak sama seperti if else yang akan berhenti pada blok else jika kondisi pada if salah. If else bisa lebih dari dua kondisi. Jadi bisa gagal di if, dicek lagi di else if, gagal lagi, dicek lagi di else if, sampai kondisinya selesai. Oke, gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan flowchartnya,
dia bakalan seperti ini, nak. Kalau saya gambarkan flowchartnya, start, ini inputannya nilai sama dengan 80. Ini akan melakukan sebuah pengecekan nilai lebih besar 90. Oke, ini kalau dia true cetak A. Kemudian di sini cek lagi nilai 70. Kalau dia benar adalah B. Ini true, false. Nah, seperti ini contohnya di flowchartnya. Jadi ketika dia memasukkan nilai 80, akan melakukan sebuah pengecekan. Ya. 80 lebih besar daripada 90? False. Berarti kondisi if, ini kan if kan? Sudah tidak digunakan lagi. Dia akan mengecek di kondisi else if. Ya kan? Dicek lagi di kondisi else if. Ternyata nilai lebih besar daripada 70. Dia akan menampilkan output B, nilai B. Gitu dia. Kalau misalnya ini juga masih salah, dia akan mengecek lagi ke bawah sampai menemukan kondisi tertentu, sampai habis kondisinya. Oke, nak? Paham? Paham ya? Oke, kita masuk ke yang keempat. Nah, ini kita masuk yang keempat, yaitu struktur kontrol keputusan if, else. Nah, ini yang paling kompleks. Konsep dasarnya sama dengan 3 jenis struktur kontrol keputusan sebelumnya, hampir mirip. Ini hanya pelengkapnya. Pada if, else, kondisinya adalah jika if bernilai salah, akan melanjutkan kondisi di bawahnya. Misalnya yang pertama dicek, salah. Kedua dicek lagi dengan else if, salah. Terakhir, udah nggak ada lagi kondisi yang mau dicek, dia akan dikembalikan ke else. Gitu. Jadi, dia akan melakukan sebuah pengecekan. Ini contohnya. Nilai sama dengan 75. Dia akan melakukan sebuah pengecekan. Misalnya nilai besar 90. Kemudian dicek lagi nilai lebih besar daripada berapa nih ya? 80. Oke. Baru dia akan mencetak ini false. Ini false. Ini kalau true. Ini kalau true. Oke, pahami nak? Nah, pahami? Misal dia memasukkan nilai 75. Nilai lebih besar pada 75, true atau false? False. Ini berarti kondisi if. Gitu ya. False. Dia akan melakukan pengecekan selanjutnya. Kondisinya ini apa nih? If, else, if. Nilai lebih besar pada 80? False. Kondisinya sudah habis kan? Nah, karena sudah habis, nggak ada yang ditemukan sama dia, dia akan dialihkan ke else, yaitu menampilkan output gagal. Nah, kira-kira kayak gitu, nak. Oke, ada yang mau ditanya materi ini? Ada? Ada nggak yang mau tanya sampai materi ini? Ada? Yuk, silakan bertanya. Ya, silakan Didit. Apakah dalam pemrograman boleh lebih dari 3 menggunakan struktur kontrol keputusan, Pak? Oke, bolehkah lebih dari 3? Iya, struktur Kontrol keputusan ya? Oke. Silakan Didit. Jawabannya boleh. Boleh, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Silakan. Bisa lebih dari 3. Boleh aja.
Jadi misalnya pertama ada kondisi if, kedua else if, ketiga else if, keempat else if, sampai ke berapapun diperbolehkan. Disesuaikan sama kondisi-kondisinya, kondisi yang mau dipenuhi. Paham ya? Jadi boleh lebih dari 3. Apa? Jadi if, else if, else if, else if, else if, else. Silakan disesuaikan aja sama kondisi yang mau dipenuhi. Gitu ya, Dit? Oke, Nak. Kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, sekarang saya mau mendemonstrasikan pembuatan program. Jadi sebelum kalian saya suruh buat program, saya dulu mendemonstrasikan pembuatan programnya ya. Nah, jadi ini ada soal. Ini soal flowchart. Nah, pertama kita analisis dulu. Pertama, masukkan sebuah bilangan. Kemudian bilangannya itu dicek. Apakah lebih besar sama dengan 0? Kalau misalnya kita masukkan 10, berarti true kan? Berarti dia bilangan positif. Tapi kalau kita masukkan misalnya minus 3, nilainya minus 3, dia akan dicek. Apakah bilangan lebih besar pada 0? False, ya kan? Berarti dia masuk kemari. Ini adalah else if diceknya. Minus 1 lebih kecil sama dengan 0, true atau false? True. Nanti dia akan masuk ke nilai negatif. Kalau misalnya kita masukkan nilai 0, diceknya 0 lebih besar sama dengan 0, true atau false? False. Masuk kemari. 0 lebih kecil sama dengan 0? False. Kita akan masuk ke tampilan pengecekan. 0 lebih sama dengan 0 adalah true. Makanya nanti hasilnya adalah 0. Nah, itu dia analisis dari flowchartnya. Sekarang saya coba mendemonstrasikan. Perhatikan baik-baik, Nak. Nanti kalau ada yang belum paham juga, silakan ditanyakan. Oke, perhatikan baik-baik, Nak. Pertama, ini saya buatkan dulu file PHP-nya. Nama filenya di sini saya buat apa ya? Cek bilangan.php. Nah, cek bilangan.php. Kemudian saya coba buatkan dulu HTML-nya. Perhatikan baik-baik. HTML5, kemudian saya tambahkan sebuah form inputan, form post. Oke, saya pakai sebuah inputan aja ya, satu inputan aja. Jadi input ininya tipenya teks, name-nya adalah bilangan, gitu ya. Kemudian saya buat untuk input buttonnya, ini tipenya adalah submit, nilainya adalah submit, dan name-nya sama dengan submit. Perhatikan baik-baik, Nak. Nah, kemudian di sini saya coba buat bahasa program PHP-nya. Saya coba include-kan dengan program PHP-nya. Nah, dari soal yang tadi berarti ada sebuah inputan kan? Sekarang kita coba ambil dulu inputan dari buttonnya. If is set as apa, Nak? Kayak biasa. Yes. As post ya. Post. Kemudian submit. Bener. Submit. Oke, kita kasih kurung kurawalnya. Kemudian kita
bil sama dengan expose apa nak? Bilangan. Oke ya, gitu ya. Kemudian di sini baru kita lakukan sebuah pengecekan, benar ya? If jika nilai bil lebih besar daripada 0 gitu tadi kan? Berarti dia adalah bilangan positif. Oke. Kemudian kita pakai apa nih? Else if. Perhatikan baik-baik nak. Else if bil lebih kecil daripada 0. Dia kalau misalnya terpenuhi kondisinya akan menampilkan bilangan negatif. Oke. Nah, di sini kita dilema mau pakai apa? Else bisa, tapi nggak mungkin else ya. Kita pakai else if lagi. Jadi kita nggak pakai else karena kan udah dipenuhi tadi kan, jelas tadi kan. Di atas 0, di bawah 0 dan sama dengan 0. Jadi nggak usah pakai else, pakai aja else if. Bil sama dengan 0. Hasilnya adalah nilai 0. Oke. Nah, ini dia. Nilai 0. Jadi ini kode programnya. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Pak, Oke, apa nak? sebelum lihat hasil cek bilangannya itu yang di input Pak. Atas lagi Pak. Oke. Itu Oh iya, tipnya. tipnya makasih ya nak, udah ngingetin. Oke. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kita cek di localhost. Kita cek di localhost. Kita cek di localhost. Pertemuan 1 ya. Apa pula saya? Pertemuan 1. PHP cek bilangan ya. Cek bilangan .php. Seperti ini. Oke, kita coba lihat. Nah, sekarang kita masukkan nilai 12. 12 harusnya outputnya apa nak? Bilangan positif. Submit. Oke. Sekarang saya masukkan -3. Seharusnya outputnya apa? Bilangan negatif. Oke. Sekarang yang terakhir saya masukkan 0. Hasilnya adalah oke, nggak ada muncul ya. Saya masukkan 0. Oke, kayaknya ini masih ada kesalahan. Kita coba cek lagi. Kita cek lagi. Oh, ini dia mungkin sama dengan 0. Oke, atau kita buat kayak gini. Oke. Kita coba tes lagi.
Oke, kita refresh ya. Tadi yang di 0 yang salah ya. Kita masukkan lagi misalnya 13. Misalnya kita masukkan nilai 13. Pas kita masukkan nilai minus 9, seharusnya negatif. Kita masukkan nilai 0. Oke. 0 juga masih gagal. Nilai 0. Sama dengan ya. Gini ya. Kita coba lagi. Oke, udah diperbaiki. Oh, udah keluar. Kita masukkan nilai 0. Hasilnya adalah nilai 0. Nah, jadi program kita sudah berhasil. Saya demonstrasikan. Oke, nak. Tadi udah saya jelasin tentang struktur kontrol keputusan. Kemudian tadi udah saya demonstrasikan penggunaan struktur kontrol keputusannya. Sekarang saya minta sama kalian semua coba buka e-learningnya, download LKPD-nya. Sekarang untuk yang awal ini silakan kerjakan LKPD pengetahuannya dulu secara mandiri ya. Silakan kerjakan LKPD-nya yang pengetahuan secara mandiri. Ada kan? LKPD pengetahuan kan? Nah, di situ nanti kalian disuruh analisis. Di tabel itu kalian disuruh menganalisis dari algoritma atau flowchart di atas. Silakan kerjakan, nak. Kerjakan masing-masing dulu. Oke ya, kerjakan secara mandiri untuk LKPD pengetahuannya. Silakan kerjakan secara mandiri LKPD pengetahuannya. Tulis di buku ya. Jawabannya ya, hasil analisisnya. Itu kan ada soalnya, tinggal tulis di buku jawabannya. Silakan download dulu. Nanti kalau yang nggak tahu silakan bertanya, nak. Silakan. Oke, silakan. Terus di buku. Atau kalau misalnya bisa kerjakan di situ aja ngerjainnya. Jadi tinggal dikirim. Oke ya. Kalau yang nggak tahu silakan ditanya. Tahu kan isinya kan? Tinggal masukkan true, false, genap, ganjil. Terus di buku ya, Bram. Terus di buku. Oh, terus di kertas aja. Ini aja bukunya. Silakan coba analisis dari algoritma itu yang ada di LKPD pengetahuan, nak. Saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan LKPD pengetahuannya. Ya, itu dikerjakan secara mandiri. Oke, nak. Mikael buka yang tadi LKPD-nya, Mikael. Silakan, kalau ada yang butuh bantuan, silakan ditanyakan sama saya, biar saya bantu. Kalau ada kesulitan.
Saya kasih waktu 15 menit ya. Bisa kan? Yang ini untuk nanti. Bukan. Mana yang ini? Bukan itu. Udah beda LKPD. Pengetahuan sama keterampilan beda file ya, nak? Jadi kalian ngerjakan yang pengetahuan dulu secara mandiri ya. Oke. Nanti ya, sesuatu ya. Oke. Oke, kalau ada kesulitan silakan bertanya, nak. Coba kalian analisis dari flowchart yang ada di LKPD pengetahuan itu, analisis. Sesuaikan sama tabelnya, sama soal-soal yang ada di tabelnya. Segi. Sebi. Ini tinggal ngisi aja kan. Di bilangan itu pakai tipe data apa, isikan. Misalnya float, double, integer. Isikan aja integer. Oke, ketika ada mengalami kesulitan, silakan ditanyakan. Waktunya 15 menit untuk ngerjain LKPD pengetahuannya, nak. Ada kesulitan? Belum ada ya? Apa nih isinya, Sob? Jika pada variabel bilangan bernilai 3, apakah kondisi nilai true atau false? Kalau dimasukkan nilai 3, isinya apa? True atau false? Oh, ini jadi yang di atas ini kan? Iya. Dia lihat dari sini, analisis algoritma ini, kemudian isikan jawabannya di sini. Ini kan betul-betul integer. Karena yang nomor 2 ini apa? Dari sini dia. Dwi. Ini Dwi, isinya di sini. Ya, lihat. Atas. Ini adalah algoritmanya. Dwi bilang nih, misalnya tipe bilangan ini tipe datanya apa? Integer.
Nah, kemudian kalau nomor 2, jika pada bilangan variabel bilangan nilainya dimasukkan nilai 3. Kalau dimasukkan nilai 3 di sini, hasilnya apa? Gitu. True atau false? Yuk, selesaikan. Waktunya 7 menit lagi untuk menyelesaikan LKPD pengetahuannya. Bisa yuk, kerjain yuk. Lewat, Pak. Enggak. Mau lewat. Dah. Kau kan. Waktunya 3 menit lagi, anak. Iya. Iya. Pakai BR. Pakai BR untuk inputannya, iya. Oke, waktunya sudah selesai nak untuk LKPD pengetahuannya. Sekarang karena LKPD pengetahuannya sudah selesai, waktunya udah habis, sudah selesai kalian kerjakan. Sekarang saya minta kalian membuat kelompok, per kelompoknya 4-4 orang. Silakan nak, ini udah pas 4-4 orang, silakan rapat-rapat aja nak. Silakan rapat-rapat aja. Pakai komputer di tengah aja atau pakai laptop di tengah aja.
Yuk, makin rapat aja yang 4 orang. Oke ya, Nanda, rapat Nanda. Silakan bekerja secara tim. 4 orang. Oke, kedua komputer aja, yang tengah aja ya. Silakan bekerja secara tim ya. Silakan bekerja secara tim. Oke. Silakan bekerja secara tim dan berkelompok untuk menyelesaikan LKPD keterampilannya. Tadi kan pengetahuan. Sekarang saya minta kalian kerjakan LKPD keterampilannya. Di LKPD keterampilan di situ kalian diarahkan untuk membuat program secara berkelompok menggunakan konsep struktur kontrol keputusan. Nah, silakan bekerja secara tim. Silakan kerjakan studi kasus yang ada di LKPD pengetahuan. Oke, Nak, silakan, Nak. Sekarang buat programnya secara berkelompok. Yuk, silakan berdiskusi sesama teman kelompoknya untuk membuat program yang ada di studi kasusnya. Oke. Saya kasih waktu sekitar setengah jam lah, Nak, untuk membuat programnya. Oke, itu dari flowchart. Coba buat programnya secara berkelompok ya. Suaranya lebih dikondisikan untuk membuat programnya. Suaranya lebih diminimalisir biar nggak keribut atau gaduh. Kolaborasi ya, Nak, buat programnya ya. Kalau ada yang nggak paham silakan tanya. Oke, Nak, sehabis ini nanti setelah kalian udah selesai ngerjain programnya, saya minta nanti perwakilan kelompok melakukan presentasi ya. Sama jangan lupa LKPD pengetahuan yang sudah kalian kerjakan tadi itu nanti dikirim ke saya ya. Dikirim ke saya melalui WhatsApp atau email. Silakan berkolaborasi untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD keterampilannya, Nak. Nantinya perwakilan kelompok saya minta untuk presentasi hasil dari pengerjaannya. Bisa Ki? Kerjain aja tuh LKPD-nya.
Di LKPD-nya disuruh apa tuh? Apa aja inputannya? Ada apa nak? Ada 3 buah inputan kan? Nama, usia, sama tes. Ada 3 buah inputan. Tesnya itu nilainya. Ada nama, usia, tes. Nanti kalian masukkan nama, masukkan usianya berapa, misalnya 18 tahun, masukkan 18. Nilai tesnya berapa? Misalnya 70 atau 75. Kayak gitu. Pastikan nanti ketika presentasi kodenya nggak ada yang error ya. Nilai tes kok bisa 90? Oh iya pas. Buat usianya 80 tahun gitu. Begitu kayaknya kayak nilai 80. Kalau ada kendala silakan bertanya.
Siap, Bis. Siap. Dah, siap. Oke. Oke, waktunya 10 menit lagi ya, Nak. 10 menit lagi untuk ngerjain LKPD keterampilannya. Nanti perwakilan kelompok saya tunjuk untuk maju ke depan presentasi hasilnya. Sama juga LKPD pengetahuannya juga saya minta nanti ada yang presentasi. Fahri udah siap? Tetap dikerjakan ya, Nak.
10 menit lagi ya. Siapa? Iya. Tunggu kawan-kawannya. Bisa Ki? Mana error? Ada error? Ada errornya di mana? Oke. Bisa. Hit. Nah, error. Mana? Nama. Ini name apa nama? Name. Ini kok ini bukan kurung? Ini kurung seharusnya. Apa kota apa? Siku. Oh, kota siku ini. Ini. Nilainya kan di bawah. Oh iya, ini Pak 14 tahun. Itu tetap bisa juga, Pak? Enggak lah seharusnya. Kan logikanya apa? Mana di soalnya mana soalnya? 30 gini aja, Pak. Di atas 30. di atas 3. Ini di bawah 30. Oh, iya, di bawah 30. Itu bisa. 7 tahun bisa. Iya, 7 tahun pun bisa. Pokoknya nggak boleh di atas 30 tahun. Yuk, tetap berkolaborasi sama temannya ya untuk ngerjainnya. Apa? Kenapa ada yang error? Kan memang harus pakai itu kan, kurungsiku. Tidak terima sih. Tidak diterima. Coba nama Cah.
kita udah siap, Pak. Siap. Siap. Udah, Pak. Di Lukman. Oke nak, udah siap? Udah siap? Sebelum? Oke ya, karena sudah siap, saya minta Abraham lah. Oke, silakan Abraham presentasi dulu untuk LKPD pengetahuannya ya. Oke, silakan Abraham. Soal pertama, Perhatikan. tentukan IP data variabel bilangan. IP datanya adalah number yaitu integer. Yang nomor 2, jika pada variabel bilangan bernilai 3, apakah kondisi bernilai true atau false? Tadi kondisinya itu di mana bilangan dimoduliskan 2 Perhatikan. dari 0. Nah, karena bilangannya 3, hasilnya 1 berarti false. Oke. Di nomor 3, ketika kondisi benar, apa output yang akan ditampilkan? Outputnya adalah bilangan genap. Dan yang terakhir, ketika kondisi false, apa output yang akan ditampilkan? Yaitu bilangan ganjil. Oke, tepuk tangan dulu untuk Abraham. Oke, hasil dari LKPD yang dikerjakan sama si Abraham untuk LKPD pengetahuan sudah benar. Nah, yang pertama tadi jawabannya adalah soal pertama adalah integer, kedua adalah false, yang ketiga adalah bilangan genap, dan yang terakhir bilangan ganjil. Nah, itu hasil dari pengerjaan dari si Abraham untuk LKPD pengetahuannya. Nah, sekarang saya minta kelompoknya si Rizky, silakan Ki, ke depan untuk menampilkan hasil dari pembuatan program yang ada di LKPD keterampilan. Silakan Ki. Sini. Oke. Sini. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan pengerjaan LKPD keterampilan. Kalau untuk besar. Oke, silakan Ki. Ini codingnya Ki. Ini kodingannya. Ketutupan tuh Ki. Oke, nah ini codingnya ya. Ini codingnya dari LKPD keterampilan tadi. Ada 3 buah inputan ya, nama, usia, dan nilai tes. Kemudian nilai tesnya dicek apakah lebih besar, lebih kecil daripada 30 dan nilai lebih besar sama dengan 70, gitu ya. Oh, usia lebih kecil daripada 30 dan nilai lebih besar sama dengan 70. Nah, itu dia. Nah, hasilnya sekarang Ki, coba hasilnya tampilkan. Oke, dari sana aja Ki. Biar nggak ini ketutupan infokus, dari sana aja. Dari sana aja, ketutupan infokus.
Oke, misalnya dimasukkan sebuah tiga buah inputan. Yang pertama nama, kemudian usia, silakan. Usianya misalnya 27 27, dan nilainya 90. nilainya 90. Oke, dicek. Nama Kipan, umur 20 tahun, nilai tesnya 90. Kamu diterima. Coba sekarang masukkan nama Rehan. Masukkan nama Rehan. Usianya 18 tahun. 18. Nilainya 85. Cek. Oke, diterima. Oke, Nak. Jadi hasil pengerjaan dari kelompoknya si Rizky sudah benar. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Oke ya. Sudah benar ya, Nak? Oke. Kita tadi sudah mengerjakan yang namanya saya tadi sudah menjelaskan sama kalian ya. Tadi saya sudah menjelaskan sama kalian tentang materi. Kemudian tadi saya demonstrasikan, kalian mengerjakan LKPD pengetahuan, kalian mengerjakan LKPD keterampilan. Sekarang saya minta kalian untuk mengerjakan soal post test yang ada di e-learning. Silakan, Nak. Kerjakan soal post test yang ada di e-learning secara mandiri ya. Udah nggak kelompok lagi, mandiri masing-masing. Oke, silakan kerjakan soal post test yang ada di e-learning. Saya pengen mengetahui sampai di mana kalian mampu menyerap materinya, Nak, atau memahami materinya. Oke, silakan secara mandiri ya, kerjakan soal post testnya. Oke, silakan kerjakan soal post testnya. Secara mandiri. Sambil kalian mengerjakan sambil kalian mengerjakan post testnya, saya nilai ya LKPD yang kalian kerjakan tadi ya. Nanti saya sampaikan berapa nilai kalian. Ayo kerjakan pakai handphone, ayo kerjanya. Kerjakan ya post testnya ya. Sambil kalian mengerjakan post test, saya melakukan penilaian untuk LKPD keterampilan sama pengetahuannya.
Oke nak, sudah selesai ya post testnya ya. Kan cuma beberapa soal aja kan. Oke. Soal post testnya sudah selesai kalian kerjakan? Sudah? Sudah ya. Oke nak. Nah sekarang saya mau memberi penilaian buat kalian. Coba dengarkan dulu. Tadi karena kalian udah ngerjain LKPD-nya, jadi untuk kelompok 1, kelompoknya si Alziku itu mendapatkan nilai 75. Kemudian kelompok 2, kelompoknya si Abraham mendapatkan nilai 85. Kelompok 3, kelompoknya Abimanyu mendapatkan nilai 80. Kelompoknya si Rizky Apandi mendapatkan 80 dan kelompoknya si Nanda mendapatkan 82. Nah, itu hasilnya dari hasil pengerjaan LKPD keterampilannya, nak. Oke, sekarang saya minta salah satu dari kalian membuat kesimpulannya. Oke, siapa yang membuat kesimpulan, nak? Ada yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa membuat kesimpulannya hari ini? Pembelajaran kita? Abimanyu bisa? Oke, silakan Abimanyu. Buat kesimpulannya dari materi hari ini. Silakan. Gak apa? Lihat catatannya. Suaranya, nak. Si Abi lagi membuat kesimpulannya. Definisi struktur kontrol. Struktur kontrol keputusan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, atau lebih. Struktur kontrol keputusan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut disebut ekspresi boolean. Hasil dari pengecekan kondisi adalah true atau false. Bila benar true, maka pertanyaan yang ada di dalam blok kondisi tersebut akan dieksekusi. Bila salah, maka false, maka blok pernyataan lain yang dieksekusi. Oke, terima kasih. Oke, makasih Abimanyu sudah membuat rangkuman. Sekarang, nak, sebelum berakhirnya materi pembelajaran kita hari ini, sekarang buka lagi e-learningnya. Di situ ada refleksi pembelajaran. Silakan isi refleksi pembelajarannya yang ada di e-learning. Itu sudah saya taruh atau udah saya kasih ruang supaya kalian bisa mengisi refleksi pembelajaran. Jadi ketika kalian mengisi refleksi pembelajaran ini, nak, tenang aja, nilai kalian nggak ada masalahnya. Kalian mengisi benar atau salah atau iya atau tidak nggak akan mengganggu dari pembelajaran kita atau nilai kalian. Izin. Oke, silakan diisi ya untuk refleksi pembelajarannya. Itu ada di learning. Kita coba refresh lagi, bisa nggak? Bah?
Sudah diisi nak? Udah ya? Udah diisi kan refleksi pembelajarannya? Oke, kalau sudah kita tutup pembelajaran hari ini. Saya minta kepada Abimanyu pimpin doanya nak untuk doa selesai pembelajarannya. Siap. Sebelum belajar mari kita doa dan masih doa juga. Doa selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Selamat siang. Selamat siang. Sampaikan salam saya sama orang tua kalian. Kita sudahi pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.